Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di dalam majelis online ini yang insya Allah barokah. Dan kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Muhammad Fatoni MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis beserta teman-teman PPA 6B yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan sedikit materi tentang makiyah dan madaniyah. Adapun presenternya yang pertama saya sendiri, Ahmad Yani, dengan NIM 12202183053. Dan yang kedua yaitu Ukhti Kintana Nur Imamah dengan NIM 12202183076. Dan yang ketiga yaitu Ukhti Ursila Milatul Husniyah dengan NIM 12202183067. Demikian presenter-presenter yang akan mempresentasikan. Adapun pemateri yang pertama yaitu saya sendiri, dan materi yang kedua yaitu Ukhti Ursila Milatul Husniyah, dan yang ketiga Ukhti Kintana Nur Imamah. Langsung saja yang pertama akan saya sampaikan. Pengertian makiyah dan madaniyah. Para sarjana muslim mengemukakan beberapa perspektif dalam mendefinisikan makiyah dan madaniyah. Yang pertama yaitu dari perspektif masa turunnya Al-Quran. Makiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kendatipun bukan turun di Mekah. Sedangkan madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah hijrah disebut madaniyah, walaupun turun di Mekah atau Arafah, seperti surat An-Nisa ayat 58, termasuk kategori madaniyah, meskipun turun di Mekah yaitu pada saat peristiwa Fathul Mekah. Demikian juga surah Al-Maidah ayat 3 termasuk kategori makiyah, meskipun diturunkan di Madinah, karena ayat ini terjadi peristiwa Haji Wada. Dan yang kedua yaitu dari perspektif tempat turun Al-Quran. Makiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, Hudaybiyah. Sedangkan madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Kuba, dan Hula. Dan yang ketiga dari perspektif objek atau khitab pembicaraan. Makiyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Mekah. Sedangkan madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Madinah. Dari definisi di atas, para ulama menyimpulkan menjadi 3 segi, yakni segi khitab, khitobi, makani, dan zamani. Dalam ayat-ayat makiyah, yang menjadi khitab adalah orang-orang Mekah yang pada umumnya adalah orang-orang musyrikin. Jadi ayat-ayat tersebut membicarakan tentang kemusyrikan dan kepada mereka yang disuruh untuk bertauhid. Menurut Abdul Jalal, untuk mengetahui makiyah dan madaniyah ditentukan oleh 4 kategori, yaitu yang pertama teori geografis, yaitu teori yang berorientasi pada tempat turunnya Al-Quran atau ayat. Teori ini diambil dari pendapat Abu Amr dan Utsman bin Said al-Damiri.
Al-Quran diturunkan di Mekah dan yang diturunkan dalam perjalanan hijrah ke Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan beliau setelah tiba di Madinah adalah termasuk Madaniyah. Kelebihan dari teori ini adalah jelas dan tegas, sedangkan kelemahan teori ini adalah tidak bisa dijadikan pedoman atau patokan karena tidak semua ayat turun di Mekah dan sekitarnya atau Madinah dan sekitarnya. Teori subjektif yaitu jika subjektifnya orang-orang Mekah maka dinamakan Makkiyah, sedangkan subjeknya adalah orang-orang Madinah maka disebut Madaniyah. Kelebihan teori ini dapat dimengerti, adapun kelemahannya antara lain tidak dapat dijadikan batasan karena tidak dapat mencakup seluruh ayat Al-Quran, tidak berlaku secara menyeluruh, oleh karena itu teori ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Baik, demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Uhti Ursila Milatul Husniyah. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri Makkiyah yang pertama yaitu setiap surat yang di dalamnya mengandung surat sajadah. Yang kedua, setiap surat yang mengandung lafaz kala, lafaz ini hanya terdapat dalam separuh terakhir dari Al-Quran dan disebutkan sebanyak 33 kali. Yang ketiga, setiap surat mengandung ya ayuhan nas kecuali surat Al-Hajj pada akhir suratnya. Yang keempat, setiap surat yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. Yang kelima, setiap surat yang mengandung kisah Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah. Yang keenam, setiap surat yang mengandung huruf-huruf muqatta'ah dan hijai kecuali surat Al-Baqarah, sedangkan surat Ar-Ra'd masih diperselisihkan. Yang selanjutnya, adapun dari segi tema dan gaya bahasanya adalah sebagai berikut. Dakwah kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah, pembuktian mengenai risalah, kebangkitan dan hari pembalasan, hari kiamat dan kedahsyatannya, neraka dan siksanya, surga dan nikmatnya, argumentasi terhadap orang musyrik dengan menggunakan bukti-bukti rasional dan ayat kauniyah. Lalu, meletakkan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan akhlak yang mulia. Tanda-tanda surat Makkiyah secara umum yaitu: yang pertama, surat-suratnya pendek. Yang kedua, kandungannya berisi pokok keimanan, hari akhir, surga, dan neraka. Yang ketiga, isinya mengajak manusia pada jalan yang lurus. Yang keempat, berakhlak karimah dan kebajikan. Di dalamnya terdapat debat dengan orang musyrik dan menyalahkan pendirian mereka. Yang kelima, banyak terdapat lafaz sumpah. Sedangkan penetapan surat-surat Madaniyah dan ciri-ciri khas temanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap surat berisi kewajiban atau sanksi hukuman. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya disebut orang-orang munafik kecuali sedangkan penetapan surat-surat Madaniyah dan ciri-ciri khas temanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap surat berisi kewajiban atau sanksi hukuman. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya disebut orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. Yang ketiga, menjelaskan masalah ibadah, muamalah, kekeluargaan, warisan, jihad, hubungan sosial, hubungan internasional, baik di waktu damai maupun di waktu perang, kaidah hukum dan masalah perundang-undangan. Yang keempat yaitu seruan terhadap Allah dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam, penjelasan mengenai penyimpangan-penyimpangan mereka terhadap kitab Allah, permusuhan mereka terhadap kebenaran dan perselisihan mereka setelah keterangan datang kepada mereka karena rasa dengki di antara sesama mereka. Yang kelima, menyingkap perilaku orang-orang munafik, menganalisis kejiwaannya, membuka kedoknya dan menjelaskan bahwa ia berbahaya bagi agama. Ciri-ciri umum
Madaniyah adalah yang pertama, setiap surat yang di dalamnya mengandung izin untuk berperang atau keterangan tentang perang dan hukumnya. Yang kedua, berisi tentang waris, perdata, pidana, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Yang ketiga, surat yang menyebutkan tentang orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut karena termasuk surat Makkiyah, tetapi di dalamnya ada ayat yang menceritakan tentang munafik. Yang keempat, menjelaskan dalil tentang hakikat agama. Yang kelima, selain surat-surat dan ayat-ayatnya yang Materi yang selanjutnya yaitu tentang perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Pembagian ayat Makkiyah dan Madaniyah dapat dilihat dari 4 perbedaan yang ada. Yang pertama, waktu turunnya pembagian ayat itu didasarkan pada hijrah Nabi. Ayat yang turun sebelum hijrah Nabi, meskipun turun di luar Makkah, dianggap sebagai ayat atau surat Makkiyah. Sementara yang turun setelah hijrah, meskipun turun di daerah selain Madinah, dikategorikan sebagai ayat atau surat Madaniyah. Dengan demikian, tidak semua ayat atau surat yang turun di Makkah dikatakan ayat Makkiyah. Demikian pula, tidak semua ayat yang turun di Madinah dikatakan sebagai ayat Madaniyah. Yang kedua, tempat turunnya ayat. Ayat yang turun di daerah Makkah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah dikategorikan sebagai ayat Makkiyah. Dan yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud dan Qoba dianggap sebagai ayat Madaniyah. Yang ketiga, orang yang diseru. Ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan kepada penduduk Makkah. Sementara ayat yang diturunkan kepada penduduk Madinah dikatakan sebagai ayat Madaniyah. Yang keempat, isi atau konten. Yang dikategorikan ayat Makkiyah adalah yang berisi tentang cerita-cerita umat dan para nabi atau rasul terdahulu. Sedangkan yang disebut Madaniyah adalah yang berisi seputar hukum, hudud, faraid, dan sebagainya. Dengan menamakan surat itu Makkiyah atau Madaniyah, bukan berarti bahwa surat tersebut seluruhnya adalah Makkiyah atau Madaniyah. Sebab di dalam surat Makkiyah terkadang terdapat ayat-ayat Madaniyah, dan di dalam surat Madaniyah terkadang ada surat Makkiyah. Di antara ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah adalah surat Al-Anfal, kecuali ayat 30 dan 64, karena menurut ulama termasuk ayat Makkiyah. Sekian dari presentasi kelompok 4 yang membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Jika kalian menemukan kesalahan, itu adalah semata-mata dari kami, dan jika menemukan kebenaran, semata-mata itu hanyalah milik Allah.
Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.